Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tiara dengan NIM 2401075020005 dari kelas Pendidikan Biologi D. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu etika Pancasila dalam ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2001. Kebutuhan akan norma etik di sisi norma hukum di awal era reformasi akhirnya disadari oleh penyelenggaraan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dua ketetapan yang berkenaan dengan ini. Yang pertama, yaitu khusus berkenaan dengan penyelenggaraan negara, yaitu Ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, yang bersifat umum, yaitu Ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 dapat dikatakan sebagai norma etik bernegara. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa etika kehidupan berbangsa dan bernegara merumuskan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa uraian etika kehidupan berbangsa dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong-menolong. Sejalan dengan itu, perlu juga menimbulkan kembali budaya malu, yakni malu dalam berbuat kesalahan. Etika ini dimaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa dan berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah, agar mampu melakukan adaptasi dan interaksi dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu etika politik dan pemerintahan. Etika ini dimaksud untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap rasa akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak, kewajiban, dan kehidupan bernegara. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis antar kekuatan sosial politik atau kelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu etika ekonomi dan bisnis. Etika ini dimaksud agar prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi yang realitas ekonomi yang mencirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansakan KKN maupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisien persaingan sehat. Yang keempat yaitu etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika ini dimaksud untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tata tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Etika ini meniscahiyakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan yang bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Yang kelima yaitu etika keilmuan. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga hakikat dan martabatnya serta berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dan menghargai dan memanfaatkan waktu disiplin dalam berpikir dan berbuat serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Baik, itulah topik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.